Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairuni Sargianti dengan NIM 421351010 dari kelas PSKM 21B. Nah, di sini saya akan membuat bagaimana cara membuat kurva titrasi asam dan basa dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Adelila Sari SPD MSI dengan mata kuliah Kimia Analisa Kuantitatif. Titrasi asam dan basa. Di sini asidimetri dan alkilimetri termasuk reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Nah, sedangkan asidimetri yaitu penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan baku asam. Alkalimetri yaitu penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku basa. Nah, ada 4 macam perhitungan jika suatu asam dititrasi dengan suatu basa. Yang pertama yaitu titik awal. Sebelum penambahan basa, pH larutan ditentukan oleh konsentrasi asam. Yang kedua pada tahap sebelum titik ekivalen. Yang ketiga pada titik ekivalen, dan yang terakhir yaitu setelah titik ekivalen. Di sini saya membuat titrasi asam kuat dengan basa kuat, yang mana larutan dari asam kuat dengan basa kuat tidak dapat terhidrolisis dan larutannya mempunyai pH sama dengan 7, sehingga titik ekuivalennya sama dengan 7. Misalnya itu titrasi HCl dengan NaOH. Nah, di sini saya membuat contoh kurva titrasi dari asam kuat dengan basa kuat, yang mana 20 ml larutan HCl 0,1 m dengan NaOH 0,1 m. Maka volume HCl-nya yaitu 20 ml. Di sini volume NaOH yang dicari 0 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, dan 30 ml. Yang pertama kita cari dulu volume NaOH 0,1 m molar. Maka 20 ml HCl 0,1 m dengan 0 ml NaOH 0,1 m. Konsentrasi dari H positif yaitu A kali M sama dengan 1 kali 0,1 m. Didapatkan 0,1 molaritas. Maka pH-nya min log H positif sama dengan min log 10 pangkat minus 1. Didapatkan pH-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita mencari volume dari NaOH sebanyak 5 ml, yaitu dicari dulu mol dari asam dan mol dari basanya. Mol HCl-nya yaitu dengan rumus M kali V sama dengan molaritasnya 0,1 m, volumenya yaitu 20 ml, maka didapatkan 2 milimol. Nah, untuk mencari mol NaOH dicari dengan rumus M kali V, 0,1 m dikali 5, volumenya yaitu 5 ml, maka didapatkan 0,5 milimol. Selanjutnya kita buat persamaan reaksinya. HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Mula-mula HCl-nya didapatkan 2 milimol, NaOH-nya didapatkan 0,5 milimol. Maka reaksinya karena NaOH yang paling kecil, dikurang dengan 0,5 milimol. Sisanya didapatkan 1,5 milimol. Maka molaritas HCl-nya yaitu mol sisa dibagi V total sama dengan 1,5 mol dibagi 25 ml. Didapatkan 0,06 molaritas. pH-nya yaitu min log H positif sama dengan min log 6 dikali 10 pangkat minus 2. Di sini 0,06 kita buat menjadi 6 dikali 10 pangkat minus 2. Maka didapatkan 2 dikurang log 6 sama dengan 1,22. Jadi pH dari 5 ml NaOH 0,1 m yaitu 1,22. Selanjutnya yaitu mencari volume NaOH 10 ml NaOH dengan
penambahan volume larutan NaOH sebanyak 10 mili. Maka kita cari mol HCl dengan mol NaOH-nya. Mol HCl sama dengan M kali V, yaitu 0,1 M dikali 20 mili. Maka didapatkan hasilnya 2 milimol. Nah, untuk mol NaOH-nya M kali V 0,1 M dikali 10 mili sama dengan 1 milimol. Selanjutnya kita buat persamaan reaksinya, yaitu HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Mula-mulanya HCl-nya didapatkan 2 milimol, NaOH-nya didapatkan 1 milimol. Maka reaksinya yang paling kecil yaitu NaOH 1 milimol, kita kurang dengan NaOH didapatkan sisa 1 milimol HCl. Maka MHCl yaitu mol sisa dibagi V total sama dengan 1 mol dibagi 20 mili sama dengan 0,333 M. Maka kita cari pH-nya yaitu dengan rumus min log H positif. Maka min log 33 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 kurang log 3,3. Didapatkan pH NaOH-nya yaitu 1,48. Didapatkan pH-nya. Nah, selanjutnya mencari 20 mili HCl 0,1 M dengan 25 mili NaOH 0,1 M. Dengan yang mana penambahan volume larutan NaOH-nya sebanyak 25 mili. Maka kita cari molaritas dari asam dan basa, yaitu molaritas dari HCl dan NaOH. Molaritas dari HCl dengan rumus M kali V didapatkan molaritasnya 0,1 molar dan volumenya 20 mili, maka didapatkan 2 milimol. Mol NaOH M kali V, M-nya 0,1 M dikali 25 mili, didapatkan 2,5 milimol. Kita selanjutnya buat persamaan reaksi, yaitu HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Maka mula-mula HCl-nya itu didapatkan tadi 2 milimol, NaOH-nya 2,5 milimol. Selanjutnya ini reaksinya, karena HCl yang paling kecil dikurang dengan HCl yaitu 2 milimol, maka didapatkan sisa NaOH-nya 0,5 milimol. Maka MnAOH-nya mol sisa dibagi V total sama dengan 0,5 mol, V totalnya sama dengan 45 mili, yaitu 25 ditambah 20 mili sama dengan hasilnya 0,011 M. Maka di sini karena dia bersifat basa, yang dicari pOH-nya yaitu dengan rumus min log OH negatif, yaitu 0,011 M itu kita buat menjadi 1,1 dikali 10 pangkat minus 2. Maka 2 kurang log 1,1 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 1,96. Maka pH-nya 14 kurang pOH sama dengan 14 dikurang 1,96 yaitu 12,04. Nah, selanjutnya mencari 20 mili HCl 0,1 M dengan 30 mili NaOH 0,1 M. Di sini penambahan volume larutan NaOH-nya sebanyak 30 mili, maka mol HCl-nya kita cari dengan rumus M kali V 0,1 M dikali 20 mili HCl sama dengan 2 milimol. Mol NaOH-nya M kali V sama dengan 0,1 M dikali 30 mili NaOH sama dengan 3 milimol. Maka dibuat persamaan reaksinya HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Mula-mulanya HCl-nya didapatkan 2 milimol, NaOH-nya didapatkan 3 milimol. Reaksinya karena HCl yang paling kecil dikurang dengan HCl 2 milimol, maka sisanya didapatkan NaOH-nya 1 milimol. Maka MnAOH-nya mol sisa dibagi V total sama dengan 1 mol dibagi 50 mili sama dengan 0,02 M. pOH sama dengan min log OH negatif sama dengan min log 0,02 sama dengan 2 kurang log 2 sama dengan 1,7. pH sama dengan 14 kurang pOH
sama dengan 14 kurang 7, 1,7 didapatkan pH-nya 12,3. Nah, maka didapatkan tabel volume HCl 20 ml dengan volume NaOH 0,0 ml sama dengan pH-nya 1, 20 ml HCl, volume NaOH 5 ml, pH-nya 1,22, 20 ml volume HCl dengan 10 ml volume NaOH didapatkan pH-nya 1,48, 20 ml HCl dengan volume 20 ml NaOH didapatkan pH-nya 7, 20 ml HCl dengan 25 ml volume NaOH didapatkan pH-nya 12,04, 20 ml volume HCl, 30 ml volume NaOH didapatkan pH-nya 12,3. Maka dapat kita buat kurva titrasi asam kuat dengan basa kuatnya, yaitu dimulai dari bawah karena dia termasuk titrasi asam, maka pH-nya dibuat dari bawah ke atas. Nah, sekianlah presentasi dari saya mengenai cara membuat kurva titrasi asam dan basa. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.